bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara, akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara, dan ini berbahaya. Para ratu bagus, para ratu tidak boleh diam. Subhanallah, ini ceramahnya itu di pinggir makam Sultan Hasanuddin loh. Tetapi isinya justru memprovokasi masyarakat ya, dari kitab Al-Burqatul Musyiqah yang di sini masih mencari-cari, masih berijtihad dalam mencari leluhur-leluhurnya. Wali Songo sudah ada di Nusantara. Lah kok bisa nasabnya atau silsilahnya Wali Songo itu kemudian menjadi nasab Ba'lawi? Seluruh Wali Songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik, tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah. 700 tahun itu tidak ada sedikit pun informasi mengenai Abdul Malik Azumat Khan. Lalu tiba-tiba pada abad ke-14 Hijriyah itu baru ada itu bahwa Abdul Malik Azumat Khan itu memiliki keturunan menurunkan ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara yang dikenal dengan Wali Songo. Saudara, subhanallah, hanya 550 tahun saja tetapi sampai 700 tahun tidak ada informasi mengenai siapa saja keturunan-keturunan dari Abdul Malik Azumat Khan tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya, subhanallah. Ini ceramahnya itu di pinggir makam Sultan Hasanuddin loh. Tetapi isinya justru memprovokasi masyarakat. Jadi karena tidak mampu untuk mempertahankan nasabnya sehingga jadi karena gagal dalam mempertahankan nasabnya sehingga yang menjadi senjata itu adalah dengan membawa nama Wali Songo, saudara. Padahal kan gini, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya, itu kan sezaman dengan Wali Songo, sehingga ketika saat itu dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ya, dari kitab Al-Burqatul Musyiqah yang di sini masih mencari-cari, masih berijtihad dalam mencari leluhur-leluhurnya. Wali Songo sudah ada di Nusantara. Lah kok bisa nasabnya atau silsilahnya Wali Songo itu kemudian menjadi nasab Ba'lawi? Ini kan lalanjung, saudara. Lalanjung. Kenapa seperti itu? Nih saya kasih alasannya, saudara. Kalau kita kembali ke kitab ini yang kemudian Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih yang sezaman dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, di mana beliau ini hidup di pertengahan abad ke-7. Nah, hanya saja baik itu dalam kitab ini Al-Burqatul Musyiqah, baik itu dalam kitab Ghurarul Baha'idhawi ya, Ghurarul Baha'idhawi karya dari Muhammad bin Ali Khirid, itu tidak punya informasi tentang siapa sih keturunan dari Abdul Malik Azumat Khan. Artinya ketika kita itu menarik dari tahun 650-an sampai kepada tahun 890-an, berarti kan di situ ada 250 tahun. 650, 750, 850 sampai 845, kurang lebih 250 tahun. Itu nggak ada informasi mengenai siapa saja keluarga atau keturunan dari Abdul Malik Azumat Khan. Kita pindah lagi kepada kitab yang lain, kitab Al-Mashra'ur Rawi yang meninggalnya itu pada tahun 1080. Nah, itu juga ya, keluarganya atau keturunan dari Abdul Malik Azumat Khan itu nggak ada juga informasi mengenai Abdul Malik Azumat Khan ya, subhanallah. Kemudian ya, abad ke-12 yaitu kitab
kitab Syarah Al-Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang meninggal pada tahun 1144, itu tidak ada juga data mengenai siapa saja anaknya Abdul Malik Az-Zumat Khan. Ya. Kemudian di kitab Syamsud Dhohiroh, di matan Syamsud Dhohiroh itu pun juga tidak ada keterangan mengenai siapa saja anak-anaknya Abdul Malik Az-Zumat Khan. Ya. Nah, baru ya di abad ke-14 Hijriyah. Sebentar saya nyari kitabnya, mana lagi tuh kitab itu ya. Dalam kitab Astaghfirullahaladzim, saya kan disuruh tobat, makanya saya tobat, istighfar dong. Astaghfirullahaladzim. Khidmatul Ashirah, di mana ini merupakan karya dari Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Nah, ini baru ada ini. Baru ada. Berarti kan kalau dihitung nih dari tahun 650 ke 750, 100 tahun. Kemudian 850, 200 tahun. 950, 300 tahun. 1050, 400 tahun. 1150, ya 500 tahun. 1250, 600 tahun. Kemudian 1350. Nah, 700 tahun itu tidak ada sedikit pun informasi mengenai Abdul Malik Az-Zumat Khan. Lalu tiba-tiba pada abad ke-14 Hijriyah itu baru ada itu bahwa Abdul Malik Az-Zumat Khan itu memiliki keturunan yang di Indonesia atau di Nusantara. Lalu kemudian menurunkan ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara yang dikenal dengan Wali Songo. Saudara, subhanallah. Jadi ini tidak hanya 550 tahun saja, tetapi sampai 700 tahun tidak ada informasi mengenai siapa saja keturunan-keturunan dari Abdul Malik Az-Zumat Khan tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya, subhanallah. 700 tahun. Makanya di sini dikatakan bahwa Abdul Malik Az-Zumat Khan memiliki anak yang namanya siapa ini? Al-Amir Az-Zumat Khan ya. Kemudian menurunkan Al-Amir Rahmatullah. Abdullah Khan. Kemudian Abdullah Khan memiliki Ahmad Shah Jalal. Kemudian Ahmad Shah Jalal ini memiliki anak Jamaluddin Hussein atau Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra memiliki Ali Nur Alam. Kemudian memiliki anak namanya Abdullah. Kemudian memiliki anak namanya Hidayatullah Sahib Cirebon. Kemudian ada yang namanya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ini munculnya kapan? Munculnya pada abad ke-14 Hijriah. Kalau mengenai Kalijam, ya Kalijam itu hanya ada di manuskrip, di satu manuskrip. Sementara untuk di manuskrip yang lain itu tidak ada. Nah, sehingga dobol itu yang mengatakan Kalijam, saudara. Nah, lalu yang 700 tahun itu dari mana? 700 tahun itu dari mana, saudara? 700 tahun itu dari mana? Kok tiba-tiba muncul nih silsilah yang seperti ini, saudara? Saya bingung. 700 tahun dari karomah, betul itu namanya ilmu melipat bumi, saudara Muhammad S ya. Subhanallah. Makanya ini saya aneh. Padahal ya dalam beberapa tahun yang lalu Habib Alidin itu mengatakan di dalam videonya bahwa untuk Az-Zumat Khan ya, untuk Az-Zumat Khan itu tidak tercatat oleh para ulama-ulama nasab, dan Az-Zumat Khan itu hanya tertulis di kalangan para sejarawan. Artinya nasabnya Wali Songo itu sendiri yang disambungkan kepada Abdul Malik Az-Zumat Khan itu sudah diragukan sendiri oleh mereka, oleh Ba'lawi. Nah, namun tiba-tiba
nasabnya atau silsilahnya Wali Songo yang disambungkan kepada Azmat Khan sekarang itu baru diterima, saudara. Makanya di sini saya menjadi lalanjung itu. Jadi nggak ada, di Balawi sendiri nggak ada. Hanya saja sekarang karena kondisinya sudah terpojok, sehingga membawa-bawa nama besar para Wali Songo dan juga keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dipertanyakan, yang dibatalkan itu adalah nasabnya Wali Songo. Subhanallah. Kan luar biasa, saudara. Luar biasa ini mah. Nggak ada catatan tapi mengisbat. Ujung-ujungnya apa? Pencangkokan lagi. Ya kan, saya berbicara data. Saya bawa kitabnya. Itu, saudara.